Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Amin ya robbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Ancaman dan Hukuman untuk Orang-orang Sombong. Jemaah yang dirahmati Allah, di dunia ini bila kita amati banyak sekali orang yang bersikap sombong, entah itu karena jabatan, kekayaan, harta, maupun kelebihan fisik yang ia miliki. Orang kaya yang sombong seringkali merasa harta yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari kerja kerasnya mengumpulkan harta, tanpa menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki sesungguhnya adalah pemberian dari Allah. Harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, kelebihan fisik, dan segala nikmat yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Allah. Semua itu adalah titipan, amanah, sekaligus ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Selain kesombongan secara fisik dan materi, ada lagi contoh kesombongan yang bisa jadi kita termasuk di dalamnya, yaitu menolak kebenaran, merasa paling benar, dan merendahkan orang lain. Tanpa kita sadari, kesombongan jenis ini banyak dilakukan oleh umat muslim, bahkan mungkin kita termasuk di dalamnya. Seringkali golongan satu mengejek, menyalahkan, merendahkan golongan lain karena berbeda aliran, berbeda keyakinan, dan berbeda dalam beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita mau mengkaji, sesungguhnya ancaman dan hukuman Allah bagi orang-orang yang sombong tidaklah main-main. Ada banyak sekali, namun kali ini saya hanya akan memberikan 2 contoh saja yang saya anggap paling mengerikan. Ancaman atau hukuman bagi orang-orang yang sombong antara lain, yang pertama adalah hidup diliputi kecelakaan dan kehinaan. Allah telah memberikan beberapa contoh di dalam Al-Quran yang mengisahkan kehidupan orang-orang yang sombong berakhir dengan kenistaan, kecelakaan, dan kehinaan. Sebut saja Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, Qarun yang ditelan bumi berserta seluruh hartanya. Jabatan, kekuasaan, harta membuat mereka bersikap sombong, menolak kebenaran, bahkan sampai merasa bahwa dirinya setara dengan Tuhan. Kesombongan Fir'aun membuat hidupnya berakhir dengan tragis dan penuh kehinaan. Sampai-sampai usaha tobatnya tidak diterima oleh Allah. Menjelang ajalnya, Fir'aun berniat bertaubat dengan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, 2 orang sahabat menghadap Rasulullah.
menanyakan tentang Fir'aun, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau akan mengucap La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu saja ditolaknya sebuah tobat adalah kecelakaan yang sangat besar. Namun itulah balasan yang tepat bagi mereka yang sombong dan menolak kebenaran. Ancaman Allah selanjutnya bagi mereka yang sombong adalah dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Jangankan masuk ke surga, orang-orang sombong bahkan tidak akan mencium bau surga. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Rasulullah bersabda, tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Kemudian seorang berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan Dia menyayangi keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Di hadis lain disebut bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Jamaah yang dirahmati Allah, kehinaan orang yang sombong rupanya tidak berakhir di dunia saja. Bahkan sebelum dimasukkan ke neraka, mereka juga akan mengalami hinaan di akhir kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Dari segala tempat datang hinaan kepada mereka. Mereka digiring ke penjara neraka jahanam yang disebut bulas. Di bagian atasnya api yang menyala-nyala dan mereka diberi minuman dari kotoran penghuni neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita perhatikan ancaman-ancaman di atas, tentunya kita harus segera mengoreksi diri dan membenahi diri kita masing-masing. Jangan sampai ada habibit kesombongan di dalam hati kita. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai semua amal ibadah kita sia-sia karena kesombongan yang hanya sebesar biji sawi. Sebagai penutup, marilah kita introspeksi diri. Tak perlu menunjuk orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar bersih dari sifat dan sikap sombong? Ataukah kita malah senang dan bangga dengan kesombongan yang kita miliki? Semoga Allah menjauhkan kita dari sombong, dan semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang patuh dan rendah diri, golongan orang yang beruntung dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Segala kebenaran dan kepastian hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.